Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shendi Fajriani. Saya Sarifatul Adawiyah. Dengan saya Rines Gastiani. Di sini kita akan menjelaskan sistem buku besar dan pelaporannya. Sistem buku besar merupakan suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan atau melalui arus informasi. Sistem buku besar terdiri dari tiga. Yang pertama itu voucher jurnal, merupakan sumber input bagi buku besar umum. Sebuah voucher jurnal yang dapat digunakan untuk mewakili perangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, mengidentifikasi jumlah keuangan atau akun buku besar, namun yang besar umum yang dipengaruhi. Yang kedua ada basis data GLS. Basis GLS terdiri dari berbagai file buku besar umum, file sejarah buku besar umum, dan file voucher jurnal, file sejarah voucher jurnal, file pertanggungjawaban, dan file master anggaran. Yang terakhir, prosedur GLS. Proses pembaharuan GLS sederhana secara konseptual. Voucher jurnal mengalir dari sistem pemrosesan transaksi dan sumber lainnya ke Departemen Buku Besar Umum. Tujuan dari sistem buku besar yaitu untuk mencatat transaksi akuntansi yang tepat dan akurat, untuk memposting data rekening yang tepat, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit, untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian, dan untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya ada sistem pelaporan keuangan. Tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal diterapkan oleh standar hukum dan profesional. Kewajiban pelapor ini dipenuhi melalui komponen PRS dari GL atau PRS. Penerimaan utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal, seperti pemegang saham, kreditur, dan pejabat pemerintah. Mereka semua perlu informasi yang mungkin mereka mengamati tren kinerja selama beberapa waktu dan melakukan perbandingan di antara perusahaan yang berbeda melalui laporan keuangan tersebut. Dengan mengetahui hakikat kebutuhan ini, informasi laporan keuangan harus disiapkan dan disajikan oleh semua perusahaan dengan cara diterima secara umum dan dipahami oleh pengguna eksternal. Satu, penggunaan yang canggih dengan kebutuhan informasi yang homogen, karena komunitas pengguna eksternal sangat besar dan kebutuhan informasinya bervariasi. Laporan keuangan diarahkan ke pembaca umum. Laporan keuangan disiapkan dengan pemikiran bahwa pembacanya terdiri atas pengguna yang canggih dan kebutuhan informasi yang relatif homogen. Yang kedua ada aktivitas FRS. Sumber-sumber input FRS terdiri atas file master buku besar umum saat ini, file sejarah buku besar umum, dan input langsung dari kelompok-kelompok keuangan termasuk neraca, laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. FRS juga menghasilkan laporan analisis keuangan, laporan keuangan komparatif, dan pengembalian pajak, laporan khusus untuk Badan Penetapan Undang-Undang atau Komisi Perdagangan. Yang ketiga, proses akuntansi keuangan. Proses akuntansi keuangan dimulai dari status bersih di awal tahun fiskal yang baru. Hanya akun-akun neraca yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Dari titik ini, prosesnya dilanjutkan dengan langkah-langkah berikut, yaitu mencatat transaksi, mencatat jurnal khusus, membukukan buku besar pembantu, menyiapkan neraca percobaan yang belum disesuaikan, membuat jurnal penyesuaian, menjurnal dan membukukan air jurnal penyesuaian, menyiapkan neraca percobaan yang telah disesuaikan, menyiapkan laporan keuangan, menjurnal dan membukukan air jurnal penutup, dan yang terakhir menyiapkan neraca percobaan secara pasca penutup. Proses akuntansi keuangan yang disebutkan tadi juga memiliki 3 tahap yang berbeda yang masing-masing melibatkan elemen-elemen dari satu atau lebih subsistem informasi. Yang pertama tahap 1 yaitu prosedur harian, yang tahap kedua yaitu prosedur akhir periode, dan tahap 3 prosedur pelaporan keuangan. Yang keempat mengendalikan GL atau FRS. Aktivitas GL atau FRS secara eksklusif merupakan pekerjaan akuntansi, tidak seperti pemrosesan transaksi yang juga melibatkan arus sumber daya fisik. Kekhawatiran pengendali terhadap GL atau FRS berkenaan dengan akurasi dan reliabilitas informasi akuntansi. Exposure profesional dalam sistem ini terdiri atas yang pertama itu jejak audit yang tidak sempurna, yang kedua akses yang tidak diotorisasi ke buku besar umum, dan yang ketiga buku besar umum yang tidak seimbang dengan akun buku besar pembantu, dan yang terakhir saldo akun buku besar umum yang salah karena voucher jurnal yang salah atau tidak diotorisasi. Jika tidak dikendalikan, ekspor-ekspor ini dapat menyebabkan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya salah dalam pernyataannya, sehingga dapat menyebabkan para pengguna. Konsekuensi potensialnya adalah tuntutan hukum,
kerugian signifikan bagi perusahaan, dan sanksi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdapat siklus GLS atau General Ledger System. Yang pertama ada Financial Reposting, Billing, Sales, Cash Receipt, Cash Accounting, Account Payable, Cash Distribution, Payroll, Inventory Control, dan GLS mengeluarkan Management Reporting System dan Financial Reporting System. Yang kelima yaitu isu pengendalian GL atau FRS, yaitu otoritas transaksi, pemisahan tugas, pengendalian akses, catatan akuntansi, dan verifikasi independen. Aktivitas buku besar dan pelaporannya. Yang pertama yaitu perbarui buku besar, yang kedua memasukkan ayat jurnal penyelesaian, yang ketiga buat laporan keuangan, dan yang terakhir membuat laporan manajerial. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Basis data merupakan urat nadi sistem informasi. Peranannya dalam membentuk konsep laporan sangatlah penting yang membuat para pemakai dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk penyimpanan data dan sistem informasi yang berdasarkan komputer. Pendekatan yang pertama adalah menyimpan data file individual yang digunakan khusus untuk aplikasi tertentu. Pendekatan kedua adalah dengan menyimpan data dalam sebuah sistem berdasarkan komputer meliputi bangunan sebuah basis data. Menurut Kendall, tujuan basis data yang efektif dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan sebuah data dapat dipakai di antara pemakai untuk berbagai jenis aplikasi. Yang kedua, memelihara data baik keakuratan maupun konsistensinya. Yang ketiga, memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk aplikasi sekarang dan yang akan datang disajikan dengan cepat. Yang keempat, memperkenalkan basis data untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan pemakai yang berkembang. Lalu yang terakhir, dengan memperbolehkan pemakai untuk membangun pandangan personalnya tentang data tanpa memperhatikan cara data disimpan secara fisik. Berdasarkan tujuannya, pendekatan yang efektif ini, maka diperlukan tatanan organisasi sistem untuk mengatur manajemen sebagai pusat penyedia informasi akuntansi, sehingga diperlukan konseptual data yang akan diproses untuk menghasilkan informasi keuangan yang standar. Selanjutnya, ada langkah-langkah pemanfaatan basis data relasional. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kembali database yang telah dirancang. Langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan memilih sebuah relasi dari basis data. Langkah ini dilakukan dengan cara menjaga direktori atau tujuan pemakaian sebagai memori bantuan. Yang kedua, dengan menggabungkan dua relasi secara bersamaan. Gabungan operasi ini dimaksud untuk mengambil dua relasi dan menempatkannya secara bersamaan untuk mendapatkan relasi yang lebih besar. Yang ketiga, dengan menggabungkan kolom dari relasi. Kegiatan ini dilakukan dengan membangun relasi yang lebih kecil dengan hanya memilih atribut yang relevan dan relasi yang ada. Selanjutnya yang keempat, dengan memilih baris dari relasi. Pemilihan baris akan membuat sebuah hubungan baru atau yang lebih kecil dengan mengabstraksikan rekor yang berisi sebuah atribut yang bertemu dengan syarat tertentu. Yang kelima, membagikan atribut baru. Langkah ini meliputi manipulasi data yang dapat ditambah ke beberapa parameter tambahan atau jika diperlukan untuk memperoleh data baru. Kemudian, kolom baru dibuat untuk hasil relasi. Selanjutnya yang keenam, memberi indeks atau mengurutkan baris. Pengindeksian merupakan susunan baris secara logika dalam sebuah relasi menurut beberapa kunci. Sedangkan pengurutan merupakan penyusunan sebuah relasi secara fisik. Lalu yang ketujuh, dengan menghitung total untuk menampilkan hitungannya. Jika subkelompok data yang tepat telah ditentukan dan baris relasi telah disusun, maka total dan hasil hitungan dapat dilakukan. Selanjutnya yang kedelapan, dengan menampilkan data. Langkah terakhir dalam mendapatkan kembali data adalah presentasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Selanjutnya ada kepentingan auditor terhadap basis data relasional. Pemeriksaan akuntansi dalam ruang lingkup pengolahan data elektronik didasarkan penanganan formulir atau dokumen dan laporan keuangan untuk menentukan tingkat kewajaran di mana prosesnya semi atau komputerisasi penuh. Teknik audit dengan komputer di mana perangkat lunak atau software
mendasarkan pada sebuah transaksi dalam siklus akuntansi. Akan terlihat bahwa terdapat hubungan yang seimbang antara sistem penyimpangan data dengan entitas pengelolanya sehingga kita dapat mengamati adanya pengeluaran sebagai hasil dari proses pencatatan tersebut. Lebih lanjutnya, pengarah basis data relasional terhadap model pemrograman yang diterapkan adalah yang pertama, adanya proses yang logis dalam siklus akuntansi khusus pada akses data dan laporan, sehingga audit yang digunakan dapat ditelusuri karena proses audit berkebalikan dengan proses akuntansi. Yang kedua, hubungan relasi antar tabel melalui kunci-kunci utama atau primary case mencerminkan alur di mana laporan atau informasi akuntansi tercapai sehingga dengan pemahaman ini, analisis dapat merancang dan menelusuri jejak dokumen transaksi sebagai bukti audit ke dalam postingan pembukaan buku masing-masing. Sekian dan terima kasih.